Let's Moji. Halo, good morning Moji Buddy. Uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung baru saja dilakukan. Hanya dengan 1 jam saja, kalian sudah bisa sampai di Kota Kembang loh. Wah, pengen coba gak nih Moji Buddy? Bersama saya Edward Fidiadi dan inilah Moji Pagi selengkapnya. Berita pertama datang dari tersangka penganiayaan berat Mario Dandi Satrio. Dirinya diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia diperiksa sebagai saksi terkait kasus yang menjerat sang ayah Rafael Alun Trisambodo. Kota yang satu ini belum lama heboh, apalagi Presiden Joko Widodo sampai mendatangi langsung ke sana. Dan kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Rehana Wijayanto pun bungkam usai menjalani pemeriksaan di KPK. Menko Polhukam sekaligus pelaksana tugas Menkominfo Mahfud MD menegaskan kasus dugaan korupsi proyek BTS yang menjerat Johnny G. Plate murni kasus hukum dan tidak terkait dengan Pilpres 2024. Sementara itu, Kejaksaan Agung telah menelusuri dugaan tindak pidana pencucian uang dan akan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk menyelidiki aset para tersangka. Kita ke informasi lainnya, kematian siswa sekolah dasar yang diduga dianiaya teman-temannya di Sukabumi, Jawa Barat terus diselidiki. Selain memeriksa belasan saksi, polisi juga sudah mengantongi hasil visum jenazah korban. Kasus penganiayaan bocah 9 tahun di Gorontalo terkuak sudah. Tersangka pasangan suami istri yang tak lain bibi dan paman sang bocah berdalih penganiayaan dilakukan karena korban dituduh mencuri. Jangan kemana-mana, Moji Pagi akan kembali dengan informasi mengenai sepasang suami istri yang melakukan modus just tip tiket konser Coldplay. Informasinya sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Moji Pagi bersama saya Edward Fidiadi. Aji mumpung dikala semua orang lagi sulit dan linglung buat mendapatkan tiket konser band Coldplay, jadi celah penipuan bagi pasangan suami istri dengan modus just tip atau jasa titip pembelian tiket konser. Tersangka meraup untung lebih dari 250 juta rupiah. Pasangan suami istri dan seorang anak di bawah umur di Kabupaten Bandung, Jawa Barat diringkus polisi karena kasus video porno. Dari hasil penyelidikan terkuak beredarnya video tersebut karena dijual oleh sang suami. Perselingkuhan bisa saja menjadi awal mula tindak kriminal. Seperti yang satu ini, kasus pembunuhan berlatar belakang hubungan asmara terlarang di Jember, Jawa Timur direkonstruksi polisi. Tersangka menghabisi seorang pria lantaran diduga selingkuh dengan istrinya saat ia merantau ke Malaysia. Minimnya kesadaran masyarakat mengenai disiplin berlalu lintas cukup meresahkan Moji Pagi. Karena melanggar lalu lintas, kendaraan mikrobus di Depok menabrak pejalan kaki yang sedang menyeberang. Akibatnya korban tewas di lokasi kejadian. Polisi meringkus pencuri bermotif pecah kaca mobil di Kota Batam, Kepulauan Riau. Diduga komplotan itu merupakan satu keluarga di mana sang ibu menjadi otak kejahatan. Informasi lainnya, gara-gara demi konten di media sosial, 8 remaja yang membuat lelucon pocong untuk mengejutkan pengguna jalan harus berurusan dengan polisi. Moji Pagi masih akan kembali dengan informasi sampah yang menumpuk di Pantai Teluk. Tetaplah di Moji Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Moji Pagi.
Keindahan pantai Teluk di Kecamatan Labuan, Banten tercemar oleh ribuan karung sampah yang menumpuk. Meski sudah dibersihkan, banyaknya sampah masih mencemari area bibir pantai. Jalan rusak di beberapa daerah di Indonesia sekarang menjadi pusat perhatian. Seperti ruas jalan di Kabupaten Seram bagian barat Maluku. Jalanan ini diduga dibiarkan rusak selama puluhan tahun dan tak kunjung diperbaiki. Kondisi jalan kian parah dan tergenang air setiap kali diguyur hujan. Sebentar lagi sudah memasuki bulan haji dan para calon jemaah mulai ke asrama haji. Sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci, asrama haji pun kini sedang bersiap menyambut jemaah calon haji yang datang dari berbagai daerah. Beralih ke informasi lainnya, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Iran Syed Ibrahim Raisi di Istana Negara Bogor, Jawa Barat. Mujibadi, beberapa bahan pangan pokok sedang melambung tinggi. Salah satunya adalah ayam. Harga ayam potong semakin mahal di berbagai daerah hingga tembus Rp40.000 per kilogram. Omset pedagang pun turun hingga 40%. Akan tampil di Indonesia, band asal Inggris Coldplay akhir-akhir ini terus menjadi perbincangan di media sosial. Bahkan yang unik, ada seorang laki-laki yang memberikan mahar kepada mempelai wanitanya berupa tiket menonton Coldplay. Jangan beranjak dulu Mujibadi, karena setelah ini kami akan hadirkan informasi seputar dunia olahraga. Sesaat lagi, tetaplah di Moji Pagi. Kembali lagi di Moji Pagi dan saatnya di informasi olahraga. Dini hari tadi telah berlangsung pertandingan yang mempertemukan Uzbekistan dan New Zealand di ajang FIFA World Cup Under-20. Pertandingan imbang dengan skor 2-2. Sementara di pertandingan lainnya, Amerika Serikat bertemu dengan Fiji yang berhasil dimenangkan oleh Amerika Serikat dengan skor telak 3-0. Dan berikut informasi selengkapnya. Mujibadi, dan berikut kami hadirkan hasil pertandingan dalam Piala Dunia U20 Argentina yang berlangsung dini hari tadi. Informasi lainnya, akibat ketahuan telah menggelembungkan nilai transfer pemain, Juventus dihukum pengurangan 10 poin. Wah, sayang banget ya Mujibadi, dan berikut informasi selengkapnya. Kita ke basket NBA. Denver Nuggets membuat sejarah, pertama kali melangkah ke final NBA 2023. Nuggets menang 113-111 atas LA Lakers di game keempat final wilayah barat, sekaligus melakukan sapu bersih 4-0. Moji Pagi masih akan kembali dengan informasi bertambahnya kacamata realitas untuk bantu tunarungu. Tetaplah di Moji Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Moji Pagi. Sebuah kacamata baru dengan teknologi realitas tertambah bisa membantu tunarungu mengetahui pembicaraan yang berlangsung di sekitarnya. Orang dengan gangguan pendengaran bisa melihat kata-kata yang diucapkan tertulis di layar kacamata secara waktu nyata. Dan berikut laporan dari tim VOA. Kala pandemi COVID-19, seorang siswi SMA di Kabupaten Bandung bernama Nazla Nuraini harus mengikuti pembelajaran secara daring. Dan banyaknya waktu luang tak ia sia-siakan untuk memulai bisnis kue Korea. Dan lewat keuletannya, bisnis rumahannya ini hasilkan pundi-pundi rupiah. BMKG menginformasikan hari ini seluruh wilayah DKI Jakarta diperkirakan cerah berawan dari pagi hingga malam hari. Namun di Bogor dan Bekasi diperkirakan hujan ringan, sementara Depok dan Tangerang cerah berawan. Dan berikut perakiran cuaca selengkapnya yang telah kami rangkum dari laman BMKG.
Moji Badi jangan lewatkan pertandingan seru dalam Piala Dunia U20 Argentina mulai jam 1 dini hari nanti waktu Indonesia Barat, live and eksklusif di Moji. Kami akhiri, kira scan ulang frekuensi pada TV atau set-top box Anda untuk mendapatkan siaran digital Moji dan keseruan program-program lainnya di Moji. Dan kami akhiri Moji pagi hari ini. Saya Edward Fidyadi pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan Moji, seru banget. Sampai jumpa. It's Moji.